Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Erma Delia dengan NIM 220404501049 dari Prodi Bimbingan dan Konseling akan menjelaskan topik tentang sasaran dan ruang lingkup pelayanan bimbingan dan konseling. Sasaran bimbingan dan konseling terdiri dari dua hal, yakni sasaran secara umum dan sasaran secara khusus. Sasaran umum bimbingan dan konseling di lingkungan pendidikan adalah konseli atau individu yang terdaftar menjadi anak didik di lembaga pendidikan yang bersangkutan. Dan sasaran secara khusus bimbingan dan konseling pendidikan adalah tumbuh kembangnya seluruh potensi anak didik secara optimal. Sasaran bimbingan dan konseling dapat dicapai melalui beberapa tahap, yaitu yang pertama, pengungkapan, berarti klien harus mampu mengungkapkan berbagai problem belajarnya baik di sekolah maupun di rumah. Dan yang kedua, pengenalan, bertujuan agar anak didik dapat mengenal dirinya sendiri secara keseluruhan. Dan yang terakhir, penerimaan diri, yaitu kerelaan anak didik terhadap keadaan dirinya tanpa syarat. Adapun sasaran BK, yang pertama pengenalan lingkungan, kemampuan pengambil keputusan, membangun pengalaman, dan aktualisasi diri. Ruang lingkup pelayanan bimbingan dan konseling dibagi atas 5 segi, yaitu segi pelayanan. Dari segi pelayanan sendiri, bimbingan dan konseling akan lebih berfokus sebagai konselor, baik konselor pendidikan, pekerja, perusahaan, dan sebagainya. Misalnya adalah guru BK di sebuah sekolah yang memberikan konseling serta pelayanan dalam pendidik, yaitu kurikulum, sikap, keterampilan, dan komunikasi. Dan yang kedua, dalam segi sasaran. Dalam segi sasaran, bimbingan dan konseling memiliki dua sasaran, yaitu individu dan kelompok. Dalam hal individu, ranah yang dijalankan oleh bimbingan konseling biasanya yaitu meliputi pengembangan potensi dan kemampuan seorang individu dalam bidang pendidikan, yaitu mengembangkan minat dan bakat siswa. Adapun sasaran yang bersifat kelompok yaitu merajuk atau berorientasi pada sekelompok individu, misalnya pada pelayanan kesehatan masyarakat yang berfokus terhadap kesehatan seluruh masyarakat sasaran. Yang ketiga, segi fungsi. Ruang lingkup bimbingan konseling pun memiliki fungsi khusus. Pertama adalah fungsi pemahaman, yaitu fungsi yang dimaksudkan untuk membantu klien dalam memahami dirinya sendiri. Yang kedua adalah fungsi pencegahan. Fungsi ini dimaksudkan untuk memberikan pencegahan pada kondisi klien agar tidak memperburuk kondisinya. Dan yang ketiga yaitu fungsi pengetasan. Fungsi ini dimaksud untuk menyelesaikan masalah klien menggunakan kekuatan dari dalam klien sehingga tidak menggunakan metode fisik. Dan yang terakhir adalah fungsi pemeliharaan. Fungsi ini biasanya bergerak dalam kegiatan atau program yang ada dalam suatu lembaga. Dan yang keempat, dalam segi karir dan pendidikan, bimbingan konseling pun tidak bergerak di semua ranah-ranah yang biasanya menjadi ruang lingkup adalah karir dan pendidikan. Dalam karir dan pendidikan pun terdapat ruang lingkup khusus untuk bimbingan konseling ini. Misalnya dalam pendidikan akan lebih bertempu pada pengembangan prestasi, kemampuan belajar, pergaulan, dan pendidikan siswa. Dan yang terakhir, dalam segi sosial budaya. Dalam segi ini, bimbingan konseling biasanya memberikan pelayanan untuk mengembangkan kemampuan hubungan sosial terhadap suatu individu atau kelompok. Itulah tadi beberapa penjelasan tentang sasaran dan ruang lingkup pelayanan bimbingan dan konseling. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.